I'm gonna love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan kali ini. Di modul kali ini saya akan menjelaskan tentang DHCP V6. Oke, nah di sini ada 3 materi yang akan saya bahas ya teman-teman. Yang pertama teori DHCP V6, konfigurasi DHCP Stateless IV V6, konfigurasi DHCP Stateful IV V6. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori DHCP V6 dulu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada Stateful DHCP V6. Sistem atau protokol menyimpan informasi keadaan state dari setiap klien atau sesi komunikasi. Nah, terdapat server yang memanage pemberian IPv6 ke klien. Oke, di sini langkah DHCP V6. Pesan DHCP V6 dari server ke klien menggunakan port UDP 546. Nah, sedangkan pesan IPv6 dari klien ke server menggunakan port 547. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, ini langkah DHCP V6. Host mengirimkan pesan, RS meminta informasi dari router. Nah, 2. Router merespon dengan pesan, RA memberikan informasi. Host mengirimkan pesan DHCP V6 solid. Jika klien mencari server DHCP di jaringan. 4. DHCP V6 server merespon dengan advertise message. Server menawarkan konfigurasi alamat, IP, opsi, dan lain-lain. Host merespon DHCP V6 server dengan request. Klien meminta alamat IPv6 dari tawaran yang dipilih. 6. DHCP V6 server mengirimkan reply message. Server menginformasi dengan memberikan alamat IPv6 resmi. Oke, di sini saya akan menjelaskan kalanya ini teman-teman. Nah, di sini router solution dan ini dari PC1 send RS message to all IPv6 enable router teman-teman. Nah, jadi PC1 ini router solution mengirimkan ke router ya teman-teman. Oke, yang kedua router respond with an RA message. R1 atau router 1 request the RS and response with an RA indicating that the client to enable communication with DHCP server ya teman-teman. Dari router mengirimkan router advertisement teman-teman. Oke, yang ketiga sini dari switch ya teman-teman. Dari switch mengirimkan solis to all DHCP V6 server ya teman-teman. Nah, di sini this multi-case address has link local scope teman-teman. With once router means router do not forward the message to other network. Nah, oke, yang keempat sini mengirimkan advertise unicase ya teman-teman. Dari DHCP V6 ini mengirimkan advertise unicase. On or more DHCP V6 server responds with a DHCP V6 advertise unicase message. The advertise message informasi the DHCP V6 client that the server is available for DHCP V6 service. Nah, oke, yang kelima di sini
mengirimkan request or information request unicase ya teman-teman. 5. Nah, di sini host merespon DHCP v6 server dengan request. Nah, klien ini meminta alamat IP v6 dari tawaran yang dipilih ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang ke-6 di sini. Nah, di sini kalau sudah request information request unicase, lanjut di sini reply unicase ya teman-teman. Nah, lanjut di reply. Nah, ini DHCP v6 server mengirimkan reply message server informasi yang diberikan alamat IP v6 ya, resmi ya teman-teman. Oke, mungkin cukup itu saja untuk penjelasan tentang teori DHCP v6. Kita lanjut ke konfigurasi DHCP stateless in IPv6 teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke konfigurasi DHCP stateless IPv6 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke Cisco Packet Tracer. Nah, oke, kita di sini saya sudah siapkan nih teman-teman topologinya. Di sini ini routernya kita ganti server ya teman-teman. Server ini klien ya teman-teman. Oke, kita masuk ke server ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan perintah konti IPv6 DHCP pool IPv6 stateless teman. Oke, kita enter. Nah, di sini kita masukkan DNS server server 2001 DB8 10 254. Kita enter. Oke, di sini kita masukkan domain name seednet teman-teman. Seednet kita enter masukkan ke interface G0/0 terus description link to LAN. Kita masuk IPv6 MD author config flag. Kita enter IPv6 DHCP server. Kita samakan IPv6 stateless. Ntar coba kita
Dusauran. Oke, nah di sini sudah ada ya teman-teman. Nah di sini sudah ada. Nah ini ya teman-teman. Sini sudah ada IPv6 serta TLS, dan ini DNS servernya ya teman-teman. Dan oke, kita cek di sini ke desktop. Ini statikin dulu otomatis. Nah di sini sudah ada ya teman-teman. DNS servernya 2001 DB810.254. Ini sukses. IPv6 nya request successful. Oke, kita masuk ke klien ya teman-teman. CLI di sini no saja. No config. So ke IPv6 mana deh kuncinya unicast routing kebiasaan nt k0/0 Nasution. Di sini kita IPv6 enable IPv6 address auto config ya teman-teman. Oke, kita enter dusau IPv6 interface brief. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah ini sudah ada. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk materi tentang konfigurasi DHCP stateless IPv6. Kita lanjut ke konfigurasi DHCP stateful IPv6. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke konfigurasi DHCP stateful IPv6 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Cisco nya. Nah di sini kita masuk ke server ya teman-teman. Ini kita masukkan perintah config. Sini IPv6 DHCP pool IP DHCP pool stateful pool addressnya traffic 2001 db8 10 94 DNS nya DNS server 2001 44860 888. Oke, enter domain name tadi sheetnet ya teman-teman. Exit int
IPv6 address 2001 DB8 10 1/64 IPv6 DHCP server ini Sultan. Udah, kita lanjut. Di sini sudah masuk ke kliennya teman-teman. Oke, di sini masukkan kita IPv6 unique routing IPv6 address DHCP lanjut Sultan Dusel IPv6 interface brief. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk konfigurasinya tentang konfigurasi DHCP stateful IPv6 ya teman-teman. Oke, mungkin cukup. Oke, teman-teman sudah mulai paham ya tentang DHCP v6. Oke, mungkin segitu saja untuk modul tentang DHCP versi v6. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau konfigurasinya kurang benar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.